Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya dimanapun Anda berada, baik yang baru bergabung, baru menemukan channel ini ya. Dan saya berharap mudah-mudahan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini terus berkembang, dan teman-teman yang hadir ke sini pun juga mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau ketakutan, keraguan yang Anda cari solusinya di sini. Mudah-mudahan menemukan ya. Dan hari ini yang mau kita bahas ini ada ini ya. Di sini panjang lebar, cukup panjang lebar. Yang jelas dia bertanya soal pinjol, Shopee Pinjam, Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku, dan Indodana. Dan nanti ada juga kita akan bahas tentang aji mumpung, beberapa orang yang sengaja memanfaatkan statement dari pemerintah ya untuk memanfaatkan data-data orang lain. Kita juga bahas itu, dan sebelumnya saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan Anda mau ngambil nomor pribadi saya juga boleh, rekan saya juga boleh, bergabung di grup aja juga boleh, silahkan ya. Soalnya kalau untuk via email itu tidak semuanya tercover oleh saya ya. Itu banyak banget, per hari aja saya bisa mendapatkan ratusan email yang masuk, belum lagi dari chat-chat, DM di Facebook, di Snack Video, di TikTok ya, dan belum lagi komentar-komentar yang ada di YouTube ini. Jadi supaya merata menyeluruh, saya bagi tuh teman-teman juga boleh bergabung di grup WhatsApp saya. Nanti di situ saya juga memberikan tanya jawab secara langsung via Zoom ya, supaya dapat bertanya langsung juga dengan Anda apa yang terjadi sebenarnya ya. Tapi sebelumnya yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda terus menjadikan channel ini berkembang dan pastinya bisa membantu banyak orang lagi di luar sana. Ini saya ambil dari email NN ya, karena dia juga tidak mau disebutkan namanya. Kita di sini akan terjadi pro dan kontra. Saya akan menjawab pertanyaan ini, tapi akan terjadi pro dan kontranya. Ya, bagaimana nanti pronya, bagaimana nanti kontranya. Karena teman-teman juga boleh menilai ya, dan memberikan jawaban juga, membantu juga memberi jawaban, atau memberikan juga penilaian dari jawaban saya ini benar atau tidaknya, atau ada permasalahan lain dari teman-teman, silahkan isi di kolom komentar. Shopee Pinjam, Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku, dan Indodana. Assalamualaikum Bang, saya terjerat pinjol Shopee Pinjam, Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku, dan Indodana. Awalnya saya punya hutang di Shopee Pinjam dan Shopee Paylater serta Akulaku. Saya mencoba untuk menutupi ketiga pinjol itu melalui pinjaman ilegal yang mengatasnamakan koperasi inti dana. Karena saya merasa gaji saya per bulan tidak mencukupi untuk biaya hidup, maka saya berniat meminjam uang sebesar 50 juta ke pinjaman koperasi inti dana. Tujuannya meminjam adalah untuk membayar satu, pinjaman koperasi perusahaan sebesar 20 juta. Dua, potongan gaji karena oper plafon jaminan kesehatan dari perusahaan sebesar 30 juta. Potongan gaji ini dikarenakan biaya operasi saraf kejepit saya dan biaya operasi lahiran istri saya. Maka dengan begitu saya bisa membayar Shopee Pinjam, Shopee Paylater serta Akulaku. Oke. Akan tetapi koperasi inti dana meminta deposit untuk pencairan dana, yang di mana setelah deposit pinjaman akan cair untuk transaksi detailnya. 1. 1.150.000 jam 8.11 untuk biaya administrasi. 2. 2.366.805 rupiah jam 8.47 biaya untuk peresmian berkas oleh Bank Indonesia. Ini sudah jelas nipu ya. Yang ketiga 4.499.600 jam 9.28.13 untuk asuransi jiwa dengan kerjasama jasa raja. Yang keempat 6.600.000 untuk biaya otoritas jasa keuangan. Yang kelima 9.900.000 untuk biaya kode unik pencairan dana. Setelah transaksi terakhir sebesar 9.999.000 atau 10 juta ya,
maka mereka meminta biaya lagi sebesar 14 juta untuk biaya kode unik pencairan. Pada saat itu saya mulai sadar bahwa ini adalah penipuan dan deposit yang sudah saya lakukan dengan total deposit 25 juta 16.406 rupiah. Saya tersugesti mendapatkan uang pinjaman tersebut sehingga saya melakukan hal bodoh, menuruti semua diperintahkan oleh para pelaku untuk mentransfer deposit uang tersebut. Sumber dana deposit itulah yang membuat saya pinjam Shopee, pinjam Kredivo, Akulaku, dan Indodana. Laporan kepolisian sudah saya buat. Pertanyaannya satu, apakah pinjol tidak peduli apapun alasan yang saya jelaskan? Pinjol memang tidak peduli dengan alasan apapun yang sudah Anda jelaskan. Di sini real adalah sebuah kecerobohan dan bukan Anda sendiri yang menjadi korbannya, dan korbannya sudah banyak sejak 2018. Dulu banyak juga mengatasnamakan koperasi Nasari, ya. Setelah dikonfirmasi, koperasi Nasari tidak meminjamkan uang secara online, mereka lebih ke offline. Habis itu banyak lagi simpan pinjam lainnya yang terbit. Yang penting mereka minta deposit di awal. Orang yang tergiur dengan pinjaman, orang yang membutuhkan dana-dana mendesak tanpa pikir panjang, sering terjebak dalam permainan ini. Ya. Dan Anda bertanya kembali, apakah pinjol tidak peduli apapun alasan yang saya jelaskan? Pinjol memang tidak peduli, maupun Anda habis 25 juta, pinjol nggak peduli. Yang dipedulikan pinjol adalah Anda meminjam, ya, hari ini, kapan jatuh temponya Anda bayar. Soal alasan begana begini, pinjol nggak peduli dengan hal itu. Ya, karena dia tahunya prosedurnya. Ya, itu pertanyaan Anda yang kedua. Terkait ketidakmampuan Anda, ya. Yang kedua, pembekuan akun Shopee, apakah nanti ketika data saya diberikan ke pihak ketiga, lalu pihak ketiga melanggar peraturan yang dibuat OJK, kemudian kita melaporkan perbuatan yang dilanggar pihak ketiga atau DC tersebut, maka pihak Shopee atau yang lainnya menyangkal bahwa itu bukan perbuatan mereka karena alasan mereka sudah membekukan akun saya. Ya, kalau soal mereka melemparkan ke pihak ketiga, sebenarnya itu bukan ranah Anda. Ya, kalau misalnya pihak ketiga dari Shopee tidak sesuai dengan prosedur yang ada, OJK telah mengeluarkan 3 larangan berdasarkan POJK yang terbaru, baik 2022 maupun POJK yang 2018. Apabila ditemukan pelanggaran, ya, pola penagihan yang tidak sesuai dengan SOP, maka dengan itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak pinjolnya akan dikenakan sanksi hukum pidana. Dan pihak pinjolnya juga akan disomasi, diperingatkan, bahkan paling beratnya izinnya akan dicabut. Itu adalah janji dari OJK. Ya, untuk Bapak atau Ibu, karena di sini yang ngirimnya Ibu ya namanya ya, padahal yang melakukan adalah Bapak-bapak. Ini buat kedepannya, buat teman-teman semuanya, ini seganti contoh buat Anda semuanya. Apalagi Anda yang tergiur dengan konsep hutang, ya, apalagi Anda yang selalu menginginkan mendapatkan talangan dana, mendapatkan pinjaman dana, seakan-akan pinjaman ini akan menyelamatkan hidup Anda. Hati-hati banget, ya. Anda sedang butuh uang, tapi Anda malah mentransferkan uang. Begitu banyak orang-orang yang memanfaatkan kepanikan Anda untuk kepentingan mereka mencari uang. Ya, ini baru koperasi yang mengatasnamakan dia bisa membantu orang-orang dengan menarik ini itu, kan seakan hipnotis dengan kepintaran mereka berbicara, dengan kepintaran mereka meyakinkan orang, sehingga orang-orang tanpa pikir panjang melakukan deposit aja. Padahal itu real sejak awalnya sudah mulai penipuan gitu loh. Nggak ada semua yang dibilangin. Contoh ini, dibilangin yang pertama untuk biaya administrasi 1.150.000. Yang kedua biaya peresmian berkas oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia aja nggak kenal dengan para bank-bank ini gitu loh. Apalagi sekelas koperasi, ya. Habis itu asuransi jiwa dengan kerjasama jasa raja, nggak ada hubungannya dengan hal itu. Anda ini dalam bukan pengurusan SIM, ya, bukan juga membeli kendaraan. Apa hubungannya dengan jasa raja? Yang keempat itu biaya otoritas jasa keuangan, nggak ada OJK meminta duit sepersen pun, ya. Habis itu yang kelima biaya kode unik pencairan dana. Ini semuanya penipuan aja. Tapi karena ketergiuran kita untuk menginginkan sesuatu itu tanpa pikir panjang, kepintaran pun hilang. Ya, jadi buat teman-teman hati-hati banget. Ya, ini baru sebatas mengatasnamakan koperasi, belum lagi dia ada juga yang beberapa oknum juga yang membutuhkan data Anda untuk meminjam di pinjol. Ya, kayak joki pinjol misalnya gitu.
Di depan Anda dia pinjam 3 aplikasi dengan sistem bagi hasil. Di belakang Anda dia bobol lagi 10 aplikasi, tidak ada di bagi hasil. Ya, masalahnya sudah pasti masalahnya akan ada kepada Anda karena data yang dimasukkan adalah data Anda. Ya, makanya mereka itu mencari data-data orang yang telat bayar, apalagi yang baru telat bayar nih, kayak Shopee Pinjam, Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku, Indonana, ini sangat diincar data Anda. Ya, karena Shopee, Kredivo, Akulaku adalah pinjol yang cukup besar, jadi menjadi patokan bagi pinjol-pinjol lainnya. Ya, apalagi ilegal berpegang kepada hal-hal ini. Gitu loh, ini buat teman-teman semuanya, hati-hati. Jadi kalau ada jasa pelunasan hutang, menyelesaikan pinjol legal dengan mengambil pinjol ilegal, jangan mau tergiur. Habis itu ada lagi jasa edukasi hutang, bayar sekian persen, jangan. Ya, habis itu ada lagi jasa ini, jasa itu, didampingi penasehat hukum dan segala macam, jangan. Ya, Anda itu sedang tidak ada uang gitu loh. Ngapain Anda bayar-bayar jasa-jasa yang begituan? Ya, itu membuat Anda celaka. Justru kehancuran makin dekat. Tidak ada orang yang mampu membackingi Anda untuk menyelesaikan hal ini. Ya, walaupun itu ditunjuk oleh resmi dari OJK ini segala macam, nggak usah gitu loh. Mendingan Anda negosiasi aja secara internal, itu jauh lebih baik. Karena konsepnya kita ini kekurangan uang loh. Anda tuh nggak mampu bayar, tidak ada uang. Jadi nggak usah neko-neko dengan jasa begini, tergiur dengan ini, tergiur dengan ini. Jangan, ya. Konsepnya mereka adalah ingin memperkaya diri mereka sendiri dengan mencari untung kepada diri Anda sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi terlalu bodoh kalau kita ikut-ikutan dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Ini buat teman-teman yang lain, silahkan juga. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan isi di bawah. Apakah ada juga koperasi-koperasi lainnya yang mengatasnamakan hal-hal ini juga? Ya. Habis itu Anda ditipuin juga dengan deposit awal misalnya gitu ya. Saya rasa dulu di 2020 saya sering membahas video-video tentang ini gitu loh. Tapi makin kesini kok nggak berhenti, malah makin menjadi-jadi ya. Ini ada lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Medi, saya asal Jawa Tengah Bang. Saya ingin bertanya perihal tagihan dari Akulaku yang katanya DC akan datang ke rumah hari Jumat tapi tidak datang. Lalu dari pihak DC lainnya katanya akan menyerahkan data saya ke pihak OJK agar diproses supaya saya tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di bank atau leasing aplikasi pinjol lainnya. Saya sudah terlambat 1 bulan lebih. Apakah dikatakan DC tersebut benar? Kalau emang benar ya nggak apa-apa lah kalau saya Bang. Karena uang belum ada, saya usahakan pasti saya bayar kalau ada uang. Sedangkan ada kalimat si DC yang sedikit bikin saya ketawa Bang. Ini saya kirim buktinya dari WA si DC Bang. Terima kasih Bang Medi, semoga sehat selalu. Oke. NB, jika nama saya tolong disensor Abang. Ya, jadi soal data diserahkan ke OJK mau apa ya biarkan aja. Kalau itu sudah prosedurnya dan itu adalah risiko yang harus kita jalani, ya terima aja gitu loh. Biarkan aja, palingan juga nanti dia kesal sendiri. Ini orang nggak ada takutnya gitu loh. Akhirnya balik lagi tuh menagih dengan versi yang berbeda. Ya, jadi nggak perlu pikirkan, nggak perlu dicemaskan, nggak perlu juga dicerna-cerna WhatsApp yang tidak mengarah itu, nggak usah, itu bikin panik kita aja. Ya, yang lainnya juga boleh silahkan isi di kolom komentar, atau Anda juga boleh langsung bergabung aja di grup WhatsApp saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Ya, kalau enggak silahkan di follow juga Instagram saya @medibroni, atau di snack video juga boleh, solusi-hutang.mb, di TikTok juga boleh. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puasa.